Kita mau langsung melihat kriteria pendoa itu apa menurut firman Tuhan. Apakah mereka yang mengajukan diri untuk berdoa? Apakah mereka yang ada di dalam tim doa? Apakah mereka yang sering hadir di dalam pertemuan-pertemuan doa? Itu yang disebut dengan pendoa. Ya, itu yang kita akan pelajari menurut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kita punya pengertian standar pendoa itu apa. Tidak semua orang yang berdoa bisa disebut pendoa. Karena umumnya orang akan menjadi sangat kuat berdoa bukan ketika mereka digerakkan oleh roh syafaat, tetapi karena mereka digerakkan oleh roh kepepet. Ya kan? Semakin kepepet orang, semakin jalan semua buntu, maka semakin luar biasa doanya. Ya, betul? Tetapi mereka berdoa dalam level seperti itu, doa yang digerakkan oleh roh kepepet, hanya akan menjadi doa memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya pribadi. Ya, kita tahu Tuhan Yesus katakan ketika diajar murid-murid berdoa, dia katakan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi setiap inti doa itu saudara, kita lihat ayat di kata pertamanya Bapa, jadi semua doa harus diajukan kepada Bapa. Tuhan Yesus juga ajar seperti itu. Minta kepada Bapa di dalam namaku, maka pasti diberi, kata Tuhan Yesus, kan begitu. Ya, pokok ada tanda tangan Tuhan Yesus, Allah Bapa pasti beres, kasih oke. Nah itu, terus yang kedua, dikuduskanlah namamu. Dikuduskan, bagaimana Allah yang kudus itu dikuduskan oleh umatnya? Nggak bisa. Saudara, nggak bisa. Kita yang memang dulunya nggak benar ini, manusia-manusia tidak benar, bisa menguduskan diri dengan terus hidup dimandikan oleh firman. Tapi Allah tidak bisa dikuduskan karena Allah sudah kudus dan Allah tidak pernah ada noda tercemar. Tapi kenapa Tuhan Yesus ajar dikuduskanlah namamu? Saudara, dikuduskan, kata kudus berasal dari kata kados atau kadosi yang berarti dikhususkan. Kata khusus berarti disendirikan. Artinya apa? Diistimewakan. Saudara, berarti yang kedua, orang Kristen itu harus mengistimewakan, mengutamakan Tuhan. Kalau kita beda, kita lebih senang diutamakan Tuhan daripada mengutamakan Tuhan. Ya kan? Kita kalau doa, Tuhan harus jawab. Kalau dia perintah, kita tidak harus melakukannya. Amin. Ya kan? Itu orang Kristen banyak begitu, betul? Loh, kok jadi sepi? Ya, saya akan ngomong saudara dengan terus terang, karena saudara saya anggap sudah level pendoa. Ya, walaupun mungkin belum benar-benar menurut standar Alkitab. Karena kita akan lihat yang menurut standar Alkitab itu yang bagaimana nama pendoa. Apakah pendoa itu cuma cuman gitu? Ya, apa pendoa terus kepalanya sampai jengking-jengking begitu berdoanya, sampai keluar air ingus dan segala macam, itu namanya pendoa. Ya. Jadi yang kedua apa? Dikuduskan namamu, berarti benar-benar apa? Tuhan itu diistimewakan sekali dalam hidup kita. Jadi apa saja yang dia katakan, walaupun itu tidak berupa perintah, hanya berupa firman biasa, tapi itu merupakan perintah bagi kita. Ya, saudara. Yang ketiga, Tuhan katakan datanglah kerajaanmu. Jadi doa kita semua harus selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara nggak bisa berdoa menurut persepsi kebutuhan saudara. Ya, rasanya kita melihat begini, kemudian kita berdoa sesuai dengan penglihatan. Rasanya begini, kita akan berdoa sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Saudara, di dalam pelajaran behavior, dalam pelajaran ilmu tingkah laku, apa yang manusia rasa mengerti, apa yang manusia melihat dan mendengar, itu hanya 30% kebenaran. Ya, kalau saudara belajar tentang ilmu behavior, itu jelas sekali. Ya. Jadi apa? Dan terus apa? Tuhan juga katakan, kita ini tidak tahu bagaimana harus berdoa. Ya kan? Roma 8, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Jadi saudara perhatikan, kalau kita nggak tahu bagaimana berdoa, doa kita lebih banyak adalah doa yang kita rasa, hal-hal yang perlu kita doakan. Dan seringkali tidak selaras dengan kehendak Tuhan untuk hal-hal apa yang mesti didoakan. Ya, sehingga doa kita lebih banyak, maaf, orang itu paling pintar doa omong kosong. Apa? Mari saudara kita berdoa buat saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah dia, tolong dia, dalam nama Yesus, dia keluar dari rumah sakit. Ya, kemudian dia pulang, amin. Benar, dia pulang ke rumah Bapa, saudara, dari rumah sakit. Ya kan? Itu yang lebih sering terjadi, betul, daripada dia begitu didoakan
dalam ibadah, kemudian minggu kita terima telepon, Pak, tadi waktu didoakan kira-kira jam segini, mujizat terjadi di rumah sakit. Sekarang dia sudah pulang. Jarang sekali kita mendengar hal seperti itu, betul? Kecuali kalau yang melayani Benihin, amin. Ya, jadi sekarang kita akan lihat, buka Alkitab kita bersama dalam kitab 1 Samuel pasal 1. Ya, saya mohon satu orang membantu saya membacakannya, ya, pemain musik tadi untuk membantu saya membacakannya. 1 Samuel 1 ayat 1 dan 2, ayat 1, 2 dan 3. 1 Samuel 1 ayat 1, 2 dan 3. Ada seorang laki-laki dari Rama Kaim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu dan bin Tohu bin Yusuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Baik, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, pada malam ini, kenapa kita bahas tentang kehidupan daripada Hana? Ya, karena kehidupan Hana adalah kehidupan orang yang biasa-biasa. Kemudian ada beberapa hal yang dia lakukan sehingga kehidupannya menjadi luar biasa. Ya, melalui kehidupannya lah lahir Samuel, hakim terakhir, ya, daripada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam masa raja-raja. Ya, dan satu-satunya yang Tuhan, firman Tuhan juga katakan bahwa bisa tidur di dalam ruang Maha Kudus dan tidak mati. Imam besar saja Alkitab katakan mau masuk ke ruang Maha Kudus itu 1 tahun 1 kali. Tapi dia tiap malam tidur di ruang Maha Kudus dan aman-aman saja, saudara. Ya, ternyata Tuhan itu ada toleransi terhadap orang-orang yang hidupnya sangat berkenan sama dia, saudara. Tapi kalau yang nggak berkenan, mereka harus hidup menurut hukum Taurat. Ya, kita akan lihat sebentar di sini. Baik, kita lihat yang dulu yang pertama, saudara. Ya, ini terbicara tentang satu keluarga, dikatakan yang bernama Elkana. Saudara perhatikan ayat 2. Orang itu mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Yang ketiga, orang ini tiap tahun pergi ibadah. Nah, kita akan lihat dulu sekarang, saudara, sebagai pendoa, sebagai orang-orang yang mengambil bagian untuk berdoa syafaat, engkau dan saya harus mengerti pandangan orang Kristen terhadap doa. Satu, saudara perhatikan, ya, Alkitab mencatat dalam pelajaran rumah tangga, yaitu suami adalah imam, raja, dan kepala. Saudara pernah dengar pengajaran itu? Nah, saudara perhatikan sekarang, ya. Dan orang ini dikatakan beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan juga di Timotius katakan, di zaman akhir orang itu beribadah tetapi tidak percaya kuasa ibadah. Ketika istrinya mandul, saudara, dia mengambil jalan pintas, ambil lagi sudah istri yang kedua. Daripada pakai doa bersama, mesbah keluarga, betul? Terus apa lagi? Mungkin minta ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan. Zaman itu kan sudah ada hamba Tuhannya, saudara, ya. Daripada dia repot-repot, lebih baik dia cari jalan yang paling mudah, ambil istri lagi. Pandangan orang terhadap doa seringkali adalah, saudara, pilihan terakhir ketika semua sudah gagal. Selama masih ada jalan, jangan harap orang suka berdoa. Maka saudara perhatikan, biasanya kalau mereka datang dalam acara doa, itu bukan untuk berdoa, tetapi untuk didoakan. Betul? Betul? Kalau saya tanya sekarang, ada masalah, saudara? Ada? Ada masalah? Ada pergumulan? Ada. Ya kan? Seringkali ada sukacita, ada, terus ada masalah, ada pergumulan, ada utang, ada perpecahan rumah tangga, ada, sehingga sukacitanya itu ditutupi dengan sekian banyak masalah, gepeng nggak kelihatan lagi, ya men. Buktinya apa? Waktu nyanyi bersukacita, begitu selesai firman altar call, air mata berlinang lebih daripada banjir, ya men. Ya kan? Karena kenapa, saudara? Kita lihat sekarang di sini dulu supaya saudara dan saya mengerti sebelum jadi pasukan doa. Sebelum menjadi orang-orang yang benar-benar jadi pendoa yang berkualitas, saudara harus mengerti dulu satu tadi, sikap orang Kristen terhadap doa. Saudara perhatikan. Jadi doa itu apa?
pilihan terakhir kalau sudah semua mentok jeduk. Sudah? Kalau masih belum mentok, mari kita coba terus. Ya, kemarin saya melayani di satu tempat, mereka nyanyikan ada satu lagu terbaru yang dikatakan di sana, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus lakukan semua yang aku bisa. Nah, semua yang dia bisa. Saudara, hasilnya apa? Saudara tidak mau nyerah, saudara lakukan yang saudara bisa, akhirnya babak belur, benjol, bersih, benjut. Ya, kita sudah tahu kita ini tidak bisa apa-apa, lebih baik cepetan nyerah daripada coba-coba. Betul? Ya kan, kalau saudara misalnya jadi ibu, saudara tidak pernah sekolah rias, terus saudara coba-coba rias anak gadismu, percayalah dia kayak ondel-ondel. Betul? Betul? Jangan kita ini tahu kita ini tidak bisa apa-apa. Tadi kan kita sudah nyanyi, karena rohmu ya Tuhan, amin. Katanya karena roh Tuhan, amin. Maunya apa? Selama aku masih bisa, minggir Tuhan, aku tidak mau repotkan. Kalau sudah mentok semua, silahkan Tuhan urus, amin. Ya, agak sepi dah kalau gini. Memang di mana-mana sama, saudara ya. Tapi kalau khotbah, saudara-saudara percaya malam ini terobosan, amin. Saudara percaya malam ini begitu saudara pulang sesuatu terjadi, amin. Betul? Nah, tapi kalau teguran firman enggak. Kalau kita bilang Tuhan menginginkan kita tidak bernoda, tidak bercacat, tidak berkerut. Betul? Bagaimana bisa tidak bernoda? Dengan setiap hari dibersihkan oleh firman. Jadi tidak bernoda. Kalau saudara punya pakaian kena noda, terus langsung saudara bersihkan, harapan bersih total. Tapi kalau nodanya disimpan 2-3 hari dulu sampai kering, susah membersihkannya. Betul? Nah, terus yang kedua, supaya tidak bercacat bagaimana? Harus terus mau diperbaiki, dipoles, terus digosok supaya tidak bercacat. Yang ketiga, supaya tidak berkerut gimana? Harus terus ada pertumbuhan baru tidak berkerut. Coba saudara lihat, kalau orang-orang tua kan pertumbuhannya sudah mulai beda, betul? Mulai kurang. Ya, ototnya mulai lebih apa? Lebih kendor, akibat otot-ototnya kendor, akhirnya kulitnya mulai keriput dan lain-lain. Itu kan karena penghentian pertumbuhan. Baik. Saudara lihat dulu yang pertama apa? Elkanah pergi ibadah. Tetapi kalau ada masalah, ambil jalan pintas. Ya, dan saudara lihat dulu arti yang pertama tadi. Orang Kristen menjadikan doa hanya pilihan terakhir. Berarti sebelum engkau dan saya benar-benar bisa menjadi pendoa, engkau dan saya akan diproses oleh Tuhan mengalami hal-hal yang, maaf, seneng nggak seneng, sangat menyakitkan. Jalan buntu, tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan, sampai benih yang ditanam di dalam hidup kita itu bisa bertumbuh. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa benih ilahi itu ditaburkan dalam hidup kita. Betul? Ada firmannya. Firman itu adalah benih ilahi. Saudara perhatikan, benih ilahi, saudara, yang tumbuh dan yang bisa tumbuh dalam keadaan apapun juga. Kalau saudara taruh misalnya benih padi, saudara rebus benih padi itu, terus saudara tanam, saudara tunggu 555 tahun, tidak akan pernah keluar padi. Betul? Karena ketika dia dibakar, ketika dia direbus, mati. Betul? Tapi kalau benih firman, kalau dia katakan, dia janji tolong, walaupun keadaan tidak tertolong, tambah berat, tambah sulit, tambah macam-macam, tapi selama engkau tetap percaya itu firman Tuhan, dia tetap akan bertumbuh dan kau akan mengalami kegenapan yang dia katakan. Nah, saudara, masalahnya sekarang begini. Benih firman itu kan ditanam dalam hidup kita. Dia masukkan. Nah, sekarang saudara, benih itu ditanam dalam hidup kita. Kulitnya itu kita. Kulitnya apa? Manusia lama kita ini. Sehingga apa? Benih hanya bisa keluar bertumbuh kalau dia punya kulit pecah. Betul? Betul? Saudara pernah lihat benih mangga? Apakah kulitnya tetap tidak pecah terus dia bisa keluar? Dia harus memecahkannya. Nah, saudara perhatikan, sebelum manusia lama mau dipecahkan, diremukkan oleh Tuhan, benih ilahi itu tidak pernah benar-benar akan tumbuh. Dan engkau akan berjalan dari satu masalah ke masalah ke masalah ke masalah ke masalah. Maka khotbahnya kami diharapkan khotbah selalu tentang jawaban masalah. Karena orang lebih karib dengan masalah daripada karib dengan Allah, betul? Ya kan? Walaupun mereka sebut Allah kita luar biasa, betul, tapi di dalam otak mereka masalah. Amin. Nah, jadi kita lihat sekarang di sini apa? Orang beribadah sering menganggap doa itu sebagai pilihan
akhir. Selama masih ada jalan lain, mereka akan pilih jalan lain. Berarti lagu yang tadi itu, saudara, setengah benar tapi bisa benar. Maksudnya apa? Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Betul? Ketika engkau dan saya berdoa itu mujizat. Betul? Karena kenapa? Sampai mau berdoa aja itu sudah mujizat. Amin. Karena sangat sulit disuruh berdoa. Amin. Orang Kristen tuh kalau sampai bisa disiplin, katakan jam 4 pagi bangun, jam 3 pagi, itu sampai bisa dapat disiplin, itu sulitnya setengah mati. Karena mereka kenapa? Mereka ibadah kepada Allah kasih karunia, betul? Tuhan, ya kapan aku mau bangun, kapan aku tergerak, kapan aku suka, aku doa, amin. Tapi kalau engkau jawab aku, ya harus cepat-cepat, amin. Amin. Betul? Karena kita ini keturunan preman rohani, betul? Suka maksa Tuhan, betul? Tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, minta upah. Amin. Itu kan kerjanya preman, betul? Coba saudara kalau preman-preman masuk toko orang, minta. Terpaksa tidak pernah jadi kulinya, nggak pernah kerja, tapi minta, betul? Banyak orang cuma dengar firman, tidak lakukan firman, minta berkat. Amin. Itu preman dan premanwati. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi yang kedua apa firman Tuhan katakan? Di sini kita lihat apa, saudara? Sebelum engkau jadi pendoa yang luar biasa, kehidupan manusia lamamu harus diremukkan. Dari mana? Supaya kehidupan itu yang menaruh benih surga, benih surgawinya bisa tumbuh keluar. Kenapa benih surgawinya tidak bisa tumbuh keluar? Karena engkau sebagai kulit benih itu tidak pernah mengizinkan benih itu tumbuh lebih mengatur hidupmu. Engkau hanya izinkan apa benih itu engkau yang atur. Tuhan, ayo jawab. Amin. Nyanyi apa? Saudara percaya Allah dahsyat? Percaya. Amin. Betul? Allah dahsyat. Saudara, dahsyat itu artinya menakutkan. Betul? Dahsyat itu artinya apa? Hebat. Betul? Tuhan Yesus nggak hebat. Saudara tahu? Kenapa? Nggak bisa perintah saudara bangun pagi untuk berdoa kok. Loh. Saya ngomong terus terang. Kenapa? Terus apa? Tuhan Yesus nggak hebat. Buktinya apa? Nggak bisa bikin saudara tepat waktu datangnya kok. Iya kan? Betul, saya minggu-minggu kemarin kami keliling. Iya, ibadah jam 7 pagi. Kami sudah duduk di depan. Saya lihat belum ada yang muncul. 7.20 baru satu-satu jemaat muncul. Saudara. Terus nyanyinya Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saya bilang Allah tuh nggak dahsyat, buktinya nggak bisa bikin apa-apa sama saudara kok, betul? Suruh taat aja susah, betul? Apanya dahsyat, amin? Saudara, makanya Tuhan itu kita mau setel. Kenapa? Pakai remote control. Kalau terhadap masalah saya, dia harus dahsyat, dia harus buktikan, dia harus jawab, betul? Tapi kalau dia mau perintah saya kecilin dia. Amin? Sehingga perintahnya tidak terdengar. Betul? Iya dong. Orang pinternya di sana, betul? Makanya bertobat yang bawa remote control rohani itu, saudara ya. Baik, saudara. Baik, kita lanjutkan. Jadi saudara lihat, jadi sebagai pendoa, engkau dan saya harus melewati fase sampai hidupmu benar-benar menjadikan doa kekuatan utama. Engkau tidak akan berani bangun pagi, kau tidak akan berani menjalani hari itu tanpa engkau berdoa. Baru engkau akan disebut mulai masuk pendoa. Ini enggak. Kumpul doa siapa? Diri sendiri. Loh, itu bukan pendoa. Itu berdoa. Namanya pendoa itu kerjanya doakan orang lain. Ya, tapi Pak kan nggak ada yang tahu. Iya, memang nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan bisa enggak? Bisakah manusia membuat Tuhan tidak tahu? Bisa? Nah, iya, makanya saudara lihat, terus kita lanjutkan. Jadi, saudara yang ketiga apa? Saudara dan saya tadi sudah mengalami permukaan, sampai saudara pribadi menjadikan doa kekuatan, sampai saudara pribadi menjadikan doa itu sumber sehari-hari saudara jalani kekuatan, petunjuk apa dari kehidupan doa, baru saudara disebut pendoa. Yang ketiga, saudara, karena orang itu menganggap doa adalah pilihan terakhir, maka saudara, orang banyak ibadah tetapi sangat tidak suka berdoa. Orang sukanya didoakan. Amin. Orang ini gini karakternya, saudara. Kalau berkat tidak mau diwakili, kalau doa suka cari wakil. Amin. Iya enggak? Loh. Saudara, kalau saudara mau minta didoakan, saya akan doakan. Tapi dengan syarat saudara minta doa juga nanti habis ini. Tuhan, segala berkat yang akan turun atasku, aku wakilkan
hambamu untuk terima. Karena dia sudah mewakili aku untuk berdoa. Mau? Mau? Oh, enggak mau. Loh, kita harus fair dong. Saudara, iya kan, orang itu paling pintar apa? Bagi pergumulan, bagi masalah. Amin. Bagi berkat, minta ampun seretnya. Amin. Amin. Kalau bagi pergumulan kepada setiap orang, saudara cerita pergumulan saudara, betul? Tapi kalau bagi berkat, hatiku tergerak, tanganku tidak bisa bergerak. Hendaknya keluar. Makanya saudara perhatikan, banyak orang zaman sekarang kena stroke karena mereka sudah terbiasa hati tergerak, tangan tidak bergerak. Akhirnya Tuhan bilang, jadilah seperti itu. Mau gerak nggak bisa. Gini aja, saudara, betul? Jadi supaya saudara dan saya besok sampai tua nggak kena stroke, kalau hatimu tergerak, tanganmu bergerak, jangan cuman hatiku, betul? Tuhan, hatiku milikmu, betul? Terus tapi yang lain-lain bukan. Iya dong, orang pintarnya di situ, amin. Namanya mereka anak-anak, betul? Anak-anak tuh, ya anak-anak. Saudara, anak-anak tuh akalnya banyak, betul? Betul? Coba saudara sebagai ibu, kalau dia lagi butuh, betul? Suruh macam-macam, sudah selesai, sudah sana, ya kan? Betul? Kalau dia lagi butuh, saudara, saudara ini dibutuhkan, diharapkan, kemudian ya segala macam. Terus kalau dia selesai, kadang-kadang saudara nggak diurus kok, ya kan? Lah kita seringkali sama Tuhan kayak gitu, betul? Lagi butuh, firman-Mu Tuhan, betul? Tiada berubah, betul? Betul? Firman-Nya tidak berubah, tapi kita paling suka merubahnya, amin. Kalau itu perintah, kita akan bilang itu himbauan, betul? Kita rubah menjadi himbauan, berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau itu kehendak Tuhan, kita akan rubah itu jadi sarannya Tuhan, boleh terima, boleh tidak, amin. Orang putarnya di situ kan? Lanjut. Jadi saudara lihat sudah berapa poin itu yang catat? 3 poin, ya. Kemudian yang keempat, saudara perhatikan, ya. Yang keempat, karena orang percaya tidak menjadikan doa sebagai kekuatan utama, doa menjadi sumber pelayanan, doa menjadi sumber kekuatan untuk berjalan ikut Tuhan, saudara, maka jangan heran banyak orang lebih percaya pada iklan, lebih percaya pada reputasi pembicara, lebih percaya pada acara yang diatur supaya lebih menarik daripada meminta Tuhan mengatur acara itu sepenuhnya. Ya. Karena kenapa? Lihat saudara di sini. Doa bukan menjadi satu kekuatan utama. Doa bukan menjadi suatu kerinduan untuk kita menjadikan Allah itu bisa turun dan beracara. Kita lebih banyak tergantung pembicara. Kalau pembicaranya Pak Anu penuh. Kalau pembicaranya Pak Anu penuh bangku kosong. Ya kan? Karena kenapa? Doa bukan kekuatan utama. Saudara, ini loh, lihat saudara pengertian yang keempat. Sehingga apa? Saudara, hidup kita tergantung reputasi hamba Tuhan. Kalau dia datang, Yesus terbukti menyembuhkan. Kalau nggak ada dia, Yesus tidak bisa menyembuhkan. Karena kenapa? Orang yang tidak percaya pada kekuasaan doa. Karena kenapa? Mereka tidak suka berdoa, tetapi paling senang didoakan. Amin? Amin? Iya. Ya kan? Terus kita lanjutkan. Yuk, ayat 4, 5, ya, 6. Ayat 4, 5, 6. Silahkan. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara perhatikan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara perhatikan. Tuhan menutup kandungannya. Berarti Tuhan memang mengizinkan, memang sengaja membiarkan dia mengalami peristiwa ini. Jadi saudara perhatikan dulu. Sebagai pendoa, engkau harus mengerti bahwa jangan berpikiran karena engkau berdoa, Tuhan bisa dikendalikan dengan doamu.
Tuhan tetap melakukan kehendaknya. Engkau yang berdoa yang mesti melakukannya. Bukan kau atur Tuhan dengan doamu untuk melakukan kehendakmu. Contohnya, ketika Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa bergumul bukan supaya cawan itu lalu, tapi dia bergumul supaya dia bisa bilang pada doa yang ketiga, kalau itu tidak bisa lalu, jadilah kehendakmu. Betul? Kalau kita beda, kita bergumul mati-matian supaya kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang batal. Amin. Iya kan? Saya pernah di satu tempat, saya lagi pelayanan firman, sebelum pelayanan ada satu yang bersaksi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau cerita kebaikan Tuhan, saya mau saksikan dengan anak-anak. Dulu anak saya pacaran dengan orang sangat miskin. Ya, kemudian saya berdoa, Tuhan, jangan berikan saya menantu yang miskin, saya mau menantu yang kaya. Ya, berapa tahun kemudian anak saya akhirnya sekarang menikah dengan orang kaya. Saudara, waduh mateng aku, saya bilang, masa sih kesaksian jual anak kepada orang kaya, saudara? Itu dibangga-banggakan jual anak perempuannya kepada orang kaya. Ya, dulu dia sama orang miskin, jadi saya doa, Tuhan, dalam nama Yesus jauhkan kau sama orang kaya. Yes, saudara, ini model doa apa, kesaksian apa, betul? Betul? Terus ada lagi, saya pergi khotbah di satu tempat, ya, ada satu orang naik bersaksi, saudara-saudara, saya mau saksi. Berapa hari lalu anak saya ulang tahun, dan saya tidak punya uang untuk membelikan sesuatu. Anak saya ingin dibelikan sebuah sepeda, terus saya tidak punya uang. Saudara bisa bayangkan bagaimana rasa seorang bapak anaknya ulang tahun nggak punya uang. Loh, gitu kesaksian itu turun iman. Loh, ini kesaksian maksudnya apa? Ya tolonglah saudara, kumpulkanlah ala kadar supaya saya bisa beli sepeda. Kan gitu intinya. Waduh, saya bilang kesaksian model apa? Maksudnya kesaksian mempermuliakan Tuhan. Masa kesaksian saya nggak punya uang, saudara bisa bayangkan kalau anak saudara ulang tahun, saudara nggak punya uang, terus amin selesai. Loh, kesaksian apa? Ini kesaksian ngemis, betul? Saudara. Baik, jadi lihat kembali ayat 4, apa kata firman Tuhan? Ya, dikatakan ada hari Elkana mempersembahkan korban diberikan kepada Penina. Terus ayat 5 juga dikatakan hanya satu bagian karena Tuhan menutup kandungannya. Saudara, sebelum engkau menjadi pendoa yang berhasil, sebelum doa-doamu melahirkan hal-hal yang besar, Tuhan seringkali mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu. Perhatikan, karena itulah seringkali satu-satunya cara supaya engkau mau berdoa. Tidak pernah ada satu orang pun di dunia ini yang mau cari Tuhan rajin doa dengan sadar, dengan kerinduan. Paling banyak didorong oleh kesulitan. Amin. Ku datang Tuhan, betul nyanyinya, betul? Karena kesulitanku, kan gitu jujur aja, ya kan? Karena tiada jalan keluar maka aku datang. Kalau ada jalan keluar nanti aja cari Tuhan, amin. Jujur saja, betul? Makanya saudara yang paling rajin doa itu bukan pendoa, tapi siapa? Orang yang sedang menantikan jawaban doa. Bagaimana doa mereka bisa efektif sedangkan mereka sendiri itu belum dijawab, sehingga doa mereka akan lebih banyak apa? Memang aku berdoa buat bangsaku, tapi keperluanku dulu Tuhan. Memang aku berdoa buat gerejaku, tapi keluargaku dulu, suamiku dulu dong Tuhan. Bagaimana bisa jadi saksi? Jadi Tuhannya bingung, betul? Terus ada malaikat kebetulan yang turun waktu diutus tahun 70-an. Ya, malaikat itu diutus yang mengunjungi pub. Dia ingat lagunya Rahmat Kartolo. Memang lidah tak bertulang. Betul? Lain di bibir, lain di hati. Betul? Engkau rajaku, betul? Betul, engkau rajaku. Tapi engkau harus mau aku perintah-perintah. Kalau engkau tidak mau menuruti perintahku, aku marah, aku ngambek. Amin. Aku tidak ke gereja lagi, aku tidak ikut tim doa lagi kalau engkau tidak jawab. Amin. Begitu kan lebih banyak. Lanjut. Pada jam 8. Saya besok khotbah berapa jam kok? Ya. Mau pulang boleh, nggak masalah. Ya, saudara lihat di situ. Dikatakan apa? Dari keadaannya, saudara perhatikan, dia terus disakiti hatinya. Saudara perhatikan di situ, ya. Alkitab dengan jelas katakan di terlalu banyak ayat, dari dalam hatilah timbul segala ini, jagalah hatimu. Terus apa? Dari dalam hati orang percaya, kemudian di mulut juga orang mengaku, kemudian diselamatkan. Terlalu banyak ayat tentang hati. Jadi saudara perhatikan dulu,
Seorang pendoa adalah orang yang pernah mengizinkan Allah melukai hatinya. Selama engkau belum izinkan Allah mengoperasi hatimu, engkau belum bisa masuk level seorang pendoa. Level apa? Izinkan Allah memproses engkau dan saya melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Saudara, berlian kalau dia tidak digosok, dia hanya jadi batu intan. Tapi kalau dia digosok, dia jadi diamond. Harganya semakin mahal, semakin berharga. Oke? Jadi saudara lihat di sini apa? Seorang pendoa itu akan diproses oleh Tuhan untuk semakin hatinya beres di hadapan Tuhan. Seorang pendoa haruslah orang yang mengerti hatinya Tuhan, bukan orang yang sembarang doa. Contoh, pergi rumah sakit misalnya, tim doa. Oh sakit, dalam nama Yesus tak kencing setan penyakit. Belum tentu setan penyakit yang bikin sakit. Saudara, kenapa? Bisa karena ada dosa dan kesalahan. Amin. Baik, kita lanjutkan dulu. Sudah ayat 45, saudara. Karena Tuhan menutup kandungannya. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Kita akan lebih cepat, saudara. Sudah jam 8 lebih. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, saudara perhatikan ayat 7 dan 8. Dari tahun ke tahun Alkitab katakan dia disakiti. Jadi, saudara perhatikan, untuk menjadi pendoa yang luar biasa, kadang-kadang dan sangat sering, saudara ya, kalau kadang-kadang itu terlalu lembut lah. Ya, faktanya sangat sering saudara dan saya akan dihadapkan, dimasukkan, diizinkan mengalami masalah yang tahun-tahunan tidak selesai. Dengan tahun-tahunan tidak selesai, sebenarnya engkau yang berubah, baru masalahmu berubah. Perhatikan, Alkitab selalu bilang apa? Tuhan selalu tertarik membersihkan kita dulu, barulah kemudian membereskan masalah kita. Buktinya, ketika orang sakit dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni, baru dia sembuhkan. Betul? Dia selalu urus dulu masalah rohaninya dengan Tuhan. Rohaninya, baru jasmaninya. Kalau kita enggak, pikirannya jasmaninya tok, rohaninya nanti kapan-kapan. Amin. Kalau sudah tua sekali, baru sungguh-sungguh sama Tuhan, karena sudah berbau kuburan. Amin. Ya kan, berbau bunga kamboja, sudah kemana-mana dia kalau jalan, betul? Ya kan? Betul, makanya saya tadi lihat saudara yang bagian nempel-nempel di tembok. Kalau yang sudah paruh baya sih kita maklumi, dia punya pinggang udah kurang kuat. Tapi jangan yang masih muda-muda ibadah nempel tembok aja badannya. Itu bagaimana bisa jadi tulang punggung gereja, kan? Tulang punggungnya sendiri aja nggak beres, saudara, betul? Aduh. Ayo, betul nggak? Saudara cari tempat nyandar yang enak. Itu kan cari apa? Zona nyaman. Kapan bisa maju kalau begini, betul? Terpaksa nanti kita bikin di sini juga dipasangi tembok supaya semua orang bersandar. Ya, jadi itu ya, mohonlah besok ada perubahan, amin. Nah, saudara lihat ayat ke-8. Lalu Elkana berkata, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Saudara perhatikan. Masa sih, saudara lihat, si istri yang dimadu ini menangis, suaminya tidak tahu, malah nanya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih? Sudah jelas satu yang bikin sedih siapa? Suaminya. Betul? Kenapa bikin sedih? Kalau nggak dia ambil madu, nggak mungkin si Penina ini bisa nyakiti dia, kan begitu? Sumbernya dari suami, tapi suaminya nggak tahu, nggak ngerti. Saudara perhatikan. Jadi apa, saudara? Kalau engkau sebagai pendoa, jangan menuntut pengakuan dan pengertian orang akan tugasmu. Jangan ingin jadi pendoa tapi ingin tampil di depan mimbar supaya semua orang tahu kau pendoa. Saya mau beritahu. Lihat di sini. Hana tidak dimengerti oleh suaminya sendiri. Jadi kalau engkau sebagai pendoa jangan ingin dimengerti tapi belajar mengerti.
saya udah doa semalam suntuk kok nggak dihargai. Loh, ini mencari pengertian, mencari pengakuan, mencari penghargaan. Seorang pendoa tidak mencari hal-hal seperti itu. Yang dia cari apa? Hatinya Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah tak cari hatinya Tuhan, yang lain-lain gampang. Jadi di sini saudara lihat, saya memulai pelayanan saya dari seorang pendoa gereja. Di gereja kami tiap hari dari hari ke hari full ibadah. Ya, hari Senin itu kaum ibu, hanya kaum ibu yang saya tidak datang. Ya, karena itu ibu-ibu semua, saudara. Yang hari Selasa itu doa. Ya, hari Rabu itu FA. Hari Kamis pendalaman Alkitab. Hari Jumat doa puasa dan doa semalam suntuk. Hari Sabtu kaum muda, hari Minggu ibadah raya. Saudara, saya cuma jadi pendoa dan saya menikmati duduk di kaki Tuhan. Saudara, walaupun rasanya kerenan di mimbar daripada jadi pendoa. Betul? Betul? Di mimbar kan banyak orang lihat. Amin. Amin. Pas pergi makan ada yang kenal dibayarin. Kalau jadi pendoa nggak pernah ada yang kenal, gimana dibayarin? Saudara, betul? Nah, saudara. Tapi saudara lihat, pendoa adalah pelayanan yang boleh dibilang, kalau saya katakan saudara, ya, itu adalah pelayanan yang paling dekat dengan hati Tuhan. Karena pendoa itulah, kepada pendoa lah nanti, saudara, Tuhan akan bicara banyak rahasia-rahasia. Jadi kalau saudara pendoa, saudara tahu apa yang akan terjadi. Ini enggak pendoa, enggak jelas apa yang akan terjadi. Karena kenapa nyanyinya? Siapakah aku ini loh? Saudara sendiri udah lupa dirimu sendiri gimana? Itu perlu pelayanan pelepasan, betul? Dirinya sendiri sudah dia lupakan, amin. Saking bebannya, masalahnya berat, pergumulannya, tidak lagi ada orang yang bisa diajak cerita. Akhirnya nyanyi apa? Siapakah aku ini? Betul? Itu persekutuan di menur cocok, betul? Cuma sakit menur karena sudah lupa sama dirinya sendiri. Ya, nah, jangan sampai, betul? Betul? Ya, baik. Saudara lihat lagi, saudara lihat di bawahnya. Mengapa kau menangis, mengapa tidak mau makan, mengapa hatimu sedih? Saudara perhatikan. Jangan menuntut orang mengerti saudara kalau saudara seorang pendoa. Jangan menuntut orang mengakui saudara sebagai pendoa. Biar Tuhan yang akui saudara di hadapan dia. Kalau saudara sudah diakui di hadapan dia, urusannya gampang. Saya dulu pendoa. Kemudian satu saat Tuhan bilang, sudah cukup, sekarang kamu jadi pengkhotbah. Saya bilang, Tuhan, aku tidak pernah sekolah Alkitab. Ya, kalau saudara suruh saya urus hotel bintang, saya bisa. Itu sekolah saya memang sekolah akademi perhotelan. Kalau suruh khotbah saya nggak bisa, saya bilang. Terus Roh Kudus bilang, memangnya kamu mau melayani aku dengan kebisaanmu? Aku nggak butuh orang yang bisa, aku cuma butuh orang yang taat. Karena kenapa? Tuhan bilang, mulut aku yang buat, aku bisa setel jadi pinter ngomong, jadi gini, bisa, gampang. Tapi aku nggak bisa setel kamu jadi taat kalau engkau sendiri tidak mau taat. Tuhan nggak pernah maksa saudara dan saya taat, amin. Amin. Nggak pernah ketika saudara rasanya disuruh bangun sama Tuhan, suruh doa, saudara nggak mau, tiba-tiba saudara disiram dari surga. Nggak pernah, loh. Tuhan nggak pernah paksa. Betul? Saudara? Baik. Ya, kemudian saya jadi mulai jadi pengkhotbah. Saudara, karena dasarnya daripada pendoa, seringkali waktu khotbah Tuhan ngomong, di sini ada sakit ini, di sini begini, Tuhan kasih tahu apa yang dia mau buat. Saudara, jadi sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Pemberitaan kita itu bukan karena kecakapan, kefasihan lidah, tapi karena kuasa roh. Itu 1 Korintus 2 ayat 4. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tegas lagi. Dikatakan, khotbahku, pemberitaanku tidak karena kefasihan lidah, tapi dengan mendemonstrasikan kuasa dan roh. Saudara, nanti di acara TV itu ayat itu yang akan keluar pertama. Ya, saudara. Gimana bisa sampai begitu? Karena saudaranya di sini dulu, jangan cari pengakuan. Orang yang mencari pengakuan adalah orang-orang yang masih punya ambisi pribadi. Dan Tuhan tidak senang orang yang punya ambisi pribadi. Tuhan mau apa? Orang yang rindu apa yang Tuhan rindukan. Supaya kelop. Katanya hatinya melekat padaku. Aku ajak dia jalan lurus, dia ke kiri, ke kanan, siksa. Oh iya, soalnya dari kecil dia suka makan kepiting. Betul, kepiting tidak pernah bisa jalan lurus. Pasti nyamping. Saudara pernah lihat kepiting jalan ke depan? Selalu ke pinggir. Betul, misalnya, Bapak bimbing doa, saya nggak bisa, yang lain saja. Betul? Itu roh kepiting. Karena dia selalu minggir kalau disuruh maju. Dia bukan maju, tapi minggir.
betul? Ada pergumulan apa? Keluarganya yang sakit, dia nggak maju, dia minggir. Silakan Bapak Pendeta yang doakan. Itu kepiting semua. Udah, jadi nanti saudara tangking roh kepiting, betul? Yang selalu kalau disuruh maju marah gitu. Saudara, oke, lanjut. Saudara lihat ayat 8, apa? Di situ, hatinya tidak ada yang mengerti, kesedihannya tidak ada yang mengerti. Sebelum engkau melepaskan pengharapanmu supaya engkau dimengerti oleh suamimu, dimengerti oleh anakmu, dimengerti oleh siapapun teman pelayananmu, pimpinan atau siapapun, engkau belum bisa jadi pendoa yang benar. Kenapa? Pendoa harapan satu-satunya adalah Allah saja yang mengerti dia. Kalau engkau sudah memahami sampai level itu, engkau tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Tuhan saja yang paling mengerti kita. Suamimu biar engkau sudah menikah 50 tahun, dia tetap juga nggak bisa ngerti engkau, dan engkau juga tetap bingung untuk mengerti dia. Amin? Amin, Ibu-ibu? Kenapa dia tambah tua, tambah tidak bisa dimengerti, ya, men? Iya toh? Nah, jadi saudara lihat dulu di sini. Jadi ibu-ibu tertawa ya, puji Tuhan. Ya, nanti kalau ada rekamannya boleh dikirim ke suami-suami mereka. Ya, baik, saudara. Jadi di sini apa, saudara? Engkau dan saya harus membuat apa? Tuntutanmu untuk dimengerti manusia, tuntutanmu untuk dimaklumi manusia, itu berubah menjadi apa? Hanya Tuhan saja yang ngerti aku, hanya Tuhan saja yang memperhatikan aku dengan sangat luar biasa. Sampai levelmu seperti itu, engkau mulai mendekati pendoa yang sejati yang akan melahirkan hal-hal yang besar. Tapi selama kok saya doa tidak ada yang dukung, saya datang sendiri, session jam sekian sampai jam sekian, saya sendiri. Nah, itu masih nuntut apa? Dukungan terus, betul? Nuntut pengakuan. Kalau tidak disebut namanya di mimbar misalnya, wah tidak enak. Misalnya kami bersyukur ibu itu yang mendoakan, wah besar kepalanya, betul? Kalau saudara besar kepala kena penyakit hidrosefalus. Ya, orang kalau sudah membesar kepalanya, matanya pasti mengecil. Saudara pernah lihat anak-anak kena hidrosefalus, matanya mengecil, betul? Ketutup karena ini ditekan saraf matanya. Akhirnya apa? Orang yang besar kepala, matanya akhirnya tidak akan bisa melihat dengan jelas. Udah? Kan ada? Baik, kita lanjutkan. Ayat ke-9, 10, 11. Kita akan cepat ya. Waktunya sudah hampir selesai. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum berjelo, berdirilah Hana dan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Kemudian bernasihatlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan kesukaran hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau tubuh tidak akan menembus kepalanya. Saudara perhatikan sekarang. Sesudah bertahun-tahun dia punya ibadah biasa, doanya biasa, pulang pergi bait Allah, pulang pergi bait Allah. Sekarang waktunya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara perhatikan sekarang. Kalau engkau doa, sekedar menyisipkan doa. Engkau tidak doa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan sungguh-sungguh apa? Doa kita kan semua doa dengan hati. Saudara, doa dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa bayangkan kalau saudara doa sekedar nyisip doa. Tuhan tolong suami saya, rubah suami saya. Itu doa sisipan. Tapi kalau Tuhan, engkau rubah dia, engkau tolong dia, itu baru beda dong tekanannya. Ini enggak, Tuhan, ya engkau rubah suami saya. Kalau engkau tidak rubah, ya sudah rubah jadi jenazah saja dia. Betul? Supaya dia tidak terus menyakiti. Betul? Anak-anak, seringkali begitu kan? Anak-anak, jadi kita mau lihat di sini apa, saudara? Sekian tahun dia pergi ibadah, tetapi sekian tahun hanya pulang pergi, tidak ada komitmen doa. Sekarang saudara semakin berat tekanan, akhirnya dia apa? Dia berdoa, Alkitab catat apa? Dia berdoa sangat lama. Perhatikan sekarang, saudara. Engkau akan menjadi pendoa yang mendekati jawaban-jawaban doa bila engkau bisa berdoa lama. Bila doamu itu berjam-jam di bawah kaki Tuhan. Loh, pertanyaannya, Pak, ngomong apa sih berjam-jam sama Tuhan? Saudara-saudara yang pacaran, duduk sama pacarmu dari pagi sampai sore bisa. Apa yang kau omongkan? Apa pacarmu itu bawa daftar pembicaraan? Session 1, kita bicara tentang session 2, ada? Ada? Yang pernah pacaran angkat tangan?
Angkat tangan. Duh, ini semua kawin paksa. Buktinya nggak angkat tangan, nggak pernah pacaran, betul? Ketemu di pacokno kawin. Begitu? Enggak tak? Waktu pacaran apa yang diomongkan, saya tanya? Kok bisa ngomongnya lemah? Ada saja, betul? Padahal kalau engkau dekat sama Tuhan, kenapa engkau tidak bisa berdoa lama sama Tuhan? Karena doamu bersifat memerintah. Maka memerintah akan berbentuk singkat, padat dan jelas. Tuhan, aku minta ini, ayo kerjakan ini, ayo jawab ini. Amin. Kenapa? Itu doa meminta, doa memaksa dan memerintah. Tapi kalau doa kerinduan, Tuhan, aku haus akan hadirat-Mu, izinkan aku masuk hadirat-Mu, sampai aku rasa puas di hadirat-Mu, jiwaku disegarkan, baru aku amin. Bisa lama. Ya, banyak orang Kristen tidak sampai level itu. Makanya Peter Wagner bilang apa di buku Church Quake itu? Dia bilang 100% orang Kristen yang dibaptis, hanya 10% lahir baru, 90% tetap manusia lama walaupun sudah dibaptis. Dan dari yang lahir baru, yang sudah berubah tingkah lakunya, hanya 1% yang bergaul dengan Roh Kudus. Sisanya tetap bergaul dengan roh-roh lain. Mereka lebih karib dengan pergumulan, mereka lebih karib dengan masalah. Mereka disebut pemenang, tapi sampai hari ini tidak pernah menang-menang. Amin. Amin. Mereka cuma terus bergumul, kadang kalah, kadang menang. Amin. Kalau pendeta datang diurapi, menang. Nanti bergumul lagi, kalah. Betul? Pendeta diurapi datang, menang. Betul? Nah, itu. Saudara lihat di sini apa? Saudara perhatikan di situ. Dia maka bernasarlah ia. Saudara perhatikan. Nasar itu apa? Suatu janji untuk melakukan sesuatu yang kita tahu baik bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan kalau kita lakukan. Tetapi, nasar apa? Kita ingin lebih dulu disenangkan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tolong suamiku, aku akan tekun. Kalau Engkau berikan anakku pekerjaan yang baik, aku akan melayani. Itu apa? Nasar adalah sebenarnya membuktikan saudara dan saya, tanpa perlu didengar banyak khotbah, saudara dan saya sudah tahu kehendak Tuhan. Tidak pernah mungkin saudara nasar sebodoh-bodohnya jadi orang Kristen. Tuhan, kalau Engkau jawab doaku, aku akan berhenti ke gereja. Tidak pernah akan berani begitu. Betul? Karena saudara tahu, itu melawan kehendak Tuhan. Kalau saudara mau lakukan yang melawan, saudara nggak akan dijawab. Otomatis saudara akan nasar melakukan yang Tuhan senang, kan? Betul? Betul. Makanya, dengan saudara begitu apa? Sebenarnya saudara dan saya tahu apa yang Tuhan mau ngomong, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi kita selalu ingin Tuhan lakukan lebih dulu. Itu karakter kita, betul? Kita rasa kalau Tuhan janji itu adalah utangnya, betul? Betul? Saudara tahu janji Tuhan bukanlah utang Tuhan sampai janji itu berbentuk rema. Janji Tuhan tidak akan kalau janji logos itu bukanlah utang Tuhan. Tetapi kalau rema yang Tuhan janji secara pribadi kepadamu, baik lewat hamba Tuhan, baik lewat nubuatan, lewat Roh Kudus, itu baru utangnya Tuhan. Jangan setiap ayat janji kau bilang amin, keliru. Ketika Tuhan janji kepada kita akan semua kita dibela, betul? Buktinya Kain bunuh adiknya, Habel mati adiknya. Katanya Habel berkenan sama Tuhan. Buktinya diizinkan Tuhan, mati dibunuh. Jadi saudara lihat di sini apa? Perhatikan jam doamu. Kalau setengah jam kau berdoa belum dijawab, naikkan jadi 1 jam. 1 jam kau belum dijawab, naikkan jadi 1,5 jam. 1,5 jam kau belum dijawab, naikkan jadi 2 jam. Saya dulu doa 7 jam sehari. Tiap berapa hari itu mesti pakai cutter bersihkan kapalan di sini. Ya, jadi saudara di sini apa? Dia pergi datang ibadah, tapi dia tidak pernah meningkatkan doanya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau doamu belum dijawab, periksa jam doamu sama Tuhan. Sudah berapa menit? Alkitab bilang, loh Pak, masa ada sih Alkitab bilang harus doa 1 jam? Siapa bilang tidak ada? Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia bilang apa? Tidakkah kau sanggup berdoa 1 jam? Tidakkah sanggup 1 jam? Kalau kau punya anak bilang, masa sih nggak sanggup dapat angka 6 nilaimu? Berarti itu kan minimal 6. Betul? Betul? Kalau kau bilang, masa Noni, kamu masa sih nggak bisa dapat nilai 7? Kok kamu segolok bapakmu? Misalnya gitu. Iya kan? Saudara. Itu berarti kalau disebut begitu ibunya, apa ibunya memang ingin nilai 7? Enggak toh? Minimal 7. Tuhan bilang tidak akan kau sanggup berdoa 1 jam saja. Perhatikan. Yonggi Cho di dalam bukunya bilang apa? Doa 1 jam, 45 menit pikiran keliling dunia, 15 menit baru doa. Betul? Di bukunya kan dia terus gitu. Lah kalau saudara cuma doa 1/2 jam, berarti saudara cuma keliling dunia pikirannya, enggak doa, betul? Makanya tidak ada kuasanya.
Saudara, lihat di sini. Kemudian saudara kita lanjutkan ayat ke 12, 13, 14. Mohon dengan cepat. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amat perempuan itu, dan Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli mengerjakan perempuan itu masuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara perhatikan, kalau engkau masuk ke level pendoa, engkau akan lewati semua yang tadi. Kemudian apa? Di sini orang menyangka engkau mabuk, orang menyangka engkau goblok, orang menyangka engkau aneh. Kenapa? Ada apa-apa doa, bukan dipikirkan. Ada apa-apa doa, ada apa-apa dibawa ke Tuhan. Kalau ada anakmu bermasalah, engkau tidak langsung tapi Tuhan, aku bawa anakku kepadamu. Itu dipikir orang gila. Kita yang normal apa? Kalau ada anakmu bermasalah, marah-marahinlah dia. Amin. Amin. Iya, toh itu normal, betul? Biar Kristen. Tapi kalau yang menurut Tuhan apa? Dibawa ke Tuhan. Suamimu brengsek misalnya, katakan gitu. Terus apa? Bawanya ke Tuhan. Tuhan bilang segala pemberian yang baik kan dari surga, betul? Lah engkau dulu memberikan aku suami, pasti kan baik kalau pemberianmu itu, walaupun ini dulu aku pilih sendiri. Amin. Iya no, betul? Seenakmu sendiri, betul? Makanya saya kalau khotbah saudara di kaum muda itu selalu nanya, Pak, jodoh saya siapa? Kalau jodoh tanya, kalau tentang sekolah di mana, mau kerja, tidak perlu tanya Tuhan. Cuma jodoh perlu tanya, karena takut penyesalan seumur hidup. Jadi hanya bagian jodoh Tuhan boleh atur, bagian lain Tuhan tidak boleh atur. Saudara, sedangkan Tuhan itu dari hari pertama sampai semua hari dia yang atur. Betul? Makanya setiap hari yang dia ciptakan dia bilang baik kalau dia yang atur. Kalau saudara dan saya yang atur sendiri, selamat punya hari-hari yang hancur-hancuran. Oke? Betul? Biasanya kan gitu, udah ngetek tiba-tiba dapat mimpi. Loh, dia jodoh saya. Yang perempuan juga bilang, dia terbayang soalnya di mata saya. Memang kalau sudah jatuh cinta bisa terbayang-bayang. Bukan dari Roh Kudus. Betul? Ngawur saja. Banyak seperti itu, sembarang-barang. Kok tiba-tiba masalah jodoh tok dia peka, masalah lain tidak peka. Betul? Lucu sekali, betul? Betul? Baik, kita lanjutkan. Ya, masih ada izin sedikit. Padahal kita lihat di bawahnya. Dia berdoa. Imam Eli aja salah paham, dipikirnya apa-apaan orang ini. Saudara lihat di sini. Kalau engkau masuk ke dalam level doa yang bisa jam-jaman sama Tuhan, kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang orang tidak bisa mengerti dan aneh. Tapi engkau sebenarnya mengerti yang Tuhan mau, yang orang tidak mengerti karena mereka tidak karib sama Tuhan. Sering dalam pelayanan saya, orang ada yang Tuhan suruh perbuatan yang aneh-aneh. Ya. Ketika saya pelayanan, ada satu rumah burung anak Tuhan di situ yang tidak pernah masuk waletnya. Depannya full, saudara, seberang jalan. Anak Tuhan punya, tidak ada satu ekor pun burung yang masuk. Paling burung hantu dan emprit. Ya, kita doa, Tuhan Yesus, ini kok rumah burung anakmu ini kok nggak pernah ada burungnya? Langsung Tuhan kasih lihat di alam roh satu jaring seperti kawat nyamuk. Rupanya dimantrai saudara sama orang supaya nggak bisa masuk. Oh, udah kelihatan langsung. Dalam nama Yesus dengan pedang roh aku robek. Di alam roh kelihatan tuh buka. Saya pelayanan lagi. Dia datang ngantar persembahan. Dia bilang, Pak, udah masuk sekarang, Pak. Caranya apa? Dengan pedang roh. Kedua, waktu saya pelayanan, ada 4 rumah burung yang tidak masuk. Sudah 2 tahun, investasinya sudah miliaran tapi nggak pernah masuk burung. Kita doa, nggak dapat pernyataan. Saya cuma doa, Tuhan Yesus, Engkau kan bisa ngomong sama walet, hambamu nggak bisa. Minta tolong dong, ini rumah burung anakmu, perintahkan walet supaya masuk. 3 bulan kemudian saya balik, dia ngomong, Pak, sudah masuk waletnya. Kemudian ada satu lagi, ya dia bangun rumah walet, tidak ada satupun yang masuk. Kemudian Tuhan bilang, ludahi tempat ini. Ludahi tempat itu. Saya bilang, Tuhan, ini dia kan ikut saya nih. Saya ludah-ludah kan dia jijik. Tuhan bilang, walet diambil apanya? Ludahnya. Ludahi banyak-banyak. Saya ragu cuma, hasilnya apa? Waletnya masuk dan keluar. Saudara, lihat di sini.
Kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau tahu hatinya Tuhan, kau akan lakukan apa yang kelihatannya aneh. Tuhan Yesus coba. Kalau saudara perhatikan, aneh kenapa orang sudah sakit mata, diambil apa? Yang diambil? Dia ambil apa? Dia ludahi tanah, terus ambil itu campur ludah dengan tanah, dimasukkan ke mata. Di mana ada seperti itu, apa enggak tambah parah? Tapi buktinya sembuh. Aneh? Loh, iya kan? Saudara, jadi engkau lihat di sini sekarang, kau kalau tidak masuk ke level-level seperti itu, belum jadi pendoa. Itu cuma baru jadi orang berdoa aja. Oke, lanjut. Sudah perhatikan? Sekarang ayat ke-17. Ini rema yang dia dapatkan. Ya. Sebab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara perhatikan dalam ayat 17. Pergilah, Allah Israel akan memberikan. Engkau punya level doa, harus sampai engkau dapatkan janji pribadi Tuhan dalam hidupmu. Janji Tuhan di Alkitab tidak berlaku buat semua orang. Saya mau ulang. Janji di Alkitab tidak berlaku buat semua orang. Tolong tanam. Kalau dia bilang kepadamu, kalau engkau menyeberangi sungai, engkau tidak akan hanyut. Coba engkau seberang sungai, hanyut. Itu tidak berlaku buat semua orang. Kalau dia bilang, aku akan sembuhkan, tidak semua orang disembuhkan. Kalau semua disembuhkan, kuburan Kristen kosong. Jadi saudara tanam, apa? Engkau harus berdoa terus, sampai Tuhan berikan janji pribadi kepadamu sendiri. Sampai dia akan ungkapkan apa yang dia mau beri. Sampai dia ungkapkan apa rencananya dalam hidupmu. Itu tingkat doa yang harus kau capai sebagai pendoa. Ya, sampai engkau masuk level itu, doamu akan berbeda. Tidak usah doa panjang-panjang, bingung orang. Ya, terus sekarang kita lihat di sini apa? Lalu keluarlah perempuan itu mau makan, mukanya tidak muram. Apa artinya? Dia susah, tapi begitu dia dengar janji Tuhan, dia bersuka cita, dia belajar percaya. Ini janji Tuhan, tiap minggu dikhotbahkan di mimbar, tiap hari di FA dan segala macam, tetap mukanya muram. Karena tidak pernah belajar mau percaya sama Tuhan. Alkitab bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau engkau bisa bersukacita walaupun engkau belum lihat dia jawab, maka engkau segera dijawab. Tapi kalau engkau terus susah dalam pengharapan, engkau merasa engkau baru bisa bersukacita kalau semua yang kau harapkan jadi, maaf, Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Perhatikan. Ketika orang Israel menyeberangi laut Teberau, Musa kedangkan tongkat, laut terbelah lebih dulu. Tapi ketika menyeberangi sungai Yordan yang kecil, Tuhan bilang apa? Masukkan kakimu lebih dulu, baru terbelah. Ketika engkau masih Kristen anak-anak, Tuhan buat mujizat dulu, baru percaya, baru bersukacita. Tapi setelah engkau belajar lebih dewasa secara rohani, Tuhan mau engkau bersukacita dulu, baru lihat mujizat. Ya, engkau bersukacita dulu, baru lihat mujizat. Engkau lakukan dulu, baru lihat mujizat. Saudara, baik, hampir jam. Ya. Kemudian di bawahnya, dia mau makan dan mukanya tidak muram lah. Orang yang percaya janji Tuhan tuh mukanya akan cerah. Orang yang meragukan janji Tuhan, mukanya waktu muji cerah, selesai kembali ke asal. Jadi pergi ke bawah 2-3 macam topeng. Amin. Topeng memuji. Betul? Topeng pulang. Nah, tinggal bongkar pasang. Amin. Itu umat Tuhan, betul? Saudara lihat di sini. Orang yang kehidupan rohaninya semakin dekat sama Tuhan, dia punya jam doa semakin naik. Dia akan bersuka cita karena dia percaya janji Allah bisa dipercaya. Dan orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan paling malu. Saudara tahu, kalau saudara percaya sama Tuhan, Tuhan tuh paling malu dipercayai. Kenapa? Dia langsung bertindak kalau kita percaya. Saudara tidak pernah bikin Tuhan repot sih. Kenapa? Karena kalau diperintah tidak pernah nurut. Tuhan bilang aku santai. Kenapa? Karena janjiku kalau dia lakukan, baru aku lakukan. Betul? Tuhan apa? Udahlah, aku percaya tiap aku perintah dia tidak lakukan, sehingga aku santai. Tapi kalau engkau bersegera melakukan yang dia perintah, Tuhan akan repot segera memberi yang dia janjikan. Saudara pernah nggak bikin Tuhan repot? Nggak pernah loh. Cuma bikin apa? Saudara dan saya seringkali merepotkan Tuhan dengan kebandelan, betul?
Tapi bikin repot jarang. Kenapa? Disuruh apa kerjakan. Tuhan akan repot menggenapi janjinya. Sekarang dia tantang kau. Ayo nurut firman. Ayo sungguh-sungguh doa. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Punya komitmen dalam hal kehidupan doa. Kau tidak akan pernah rugi. Orang yang mengenal hati Tuhan, Tuhan akan pakai luar biasa. Orang yang mengenal hati Tuhan, Tuhan akan angkat terus-menerus. Karena kenapa? Apapun berkat yang diberi oleh Tuhan, apapun jabatan yang diberi, dia akan tetap pakai untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak pernah ragu nambahin terus. Jadi saudara lihat, bikinlah Tuhan repot. Disuruh apa cepat kerjakan, sehingga Tuhan bilang, cepat sekali dia kerja. Mereka coba buka gudang, periksa apa yang bisa dibawa turun. Betul? Ini enggak, ditungguin sama Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Terus tiba-tiba minta upah, kok enak. Untung aja tidak disuntik sama Tuhan, betul? Tidak kerja minta upah, apa-apaan. Oh Tuhan departemen sosial, loh ini kelirunya, betul? Ya, baik kita mau doa sekarang. Ya betul? Ya, baik kita mau doa sekarang.